Halo kawan pajak Maxelwan, ketemu lagi dengan kita berdua, dengan saya Frida. Saya Lutfi. Kami dari penyuluh pajak Maxelwan, KPP Madya Jakarta Selatan 1. Kembali lagi di acara Bir Peletok. Maxelwan bicara pajak ampe ngotok. Tok. Gimana kabarnya Mas Upi? Baik. Mbak Frida apa kabar nih? Alhamdulillah, ini bulan April, bulan habis ya kita ya. Satu karena ada jatuh tempo penyampaian pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Betul. Dan juga jatuh tempo penyampaian pelaporan SPT tahunan badan. Bareng-bareng ya, ini kebetulan ya kemarin karena ada perpanjangan ya yang OP ya. Nah tapi nih kalau untuk SPT badan ada relaksasi nggak Mas Upi? Sampai dengan saat ini gitu ya, sampai dengan saat ini belum ada nih Mbak Frida ya. Sampai dengan saat ini untuk SPT tahunan badan masih paling telat ya adalah akhir bulan keempat. Artinya adalah 30 April tahun 2026. Oke, untuk yang pembukuannya betul. Januari dan Desember 2025 betul. ya. Betul. Oke. Nah, tapi sebetulnya untuk SPT badan ini sudah ada fasilitas ya, walaupun tidak ada relaksasi, yaitu bagi wajib pajak badan yang belum siap ya, atau biasanya kan mereka pada nungguin laporan keuangan yang audited ya. Betul. Nah, jadi ada fasilitas yang namanya perpanjangan penyampaian SPT tahunan badan. Oke. Ini tiap tahun ada ya? Tiap tahun ada, cuman kali ini di tahun ini hal yang baru karena perpanjangan ini disampaikan melalui Kortex. Oke. Sebetulnya perpanjangan ini sudah diatur di KUP ya Mas Upi, di KUP, kemudian terakhir di Undang-Undang tentang Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Betul. Lalu untuk peraturan teknisnya yang terbaru itu ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 11 PJ 2025. Nah, terkait dengan ketentuan persyaratan, kemudian tentang formulirnya, bentuknya seperti apa, itu ada di Per 11 dan lampirannya. Oke, nah bagi wajib pajak nih yang ingin memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH nih, batas waktu penyampaiannya kapan? Baik, batas waktunya tentu saja nih Mbak Frida sebelum lewat jatuh tempo kan gitu ya. Tadi artinya untuk yang masa pembukuannya Januari Desember adalah paling lambat di 30 April tahun 2026. Gitu ya. Nah, kemudian juga perpanjangan ini berlaku paling lama gitu ya. Perpanjangannya paling lama adalah 2 bulan setelah batas pelaporan ya. Artinya adalah paling lama sampai dengan 30 Juni tahun 2026. Ini paling lama nih Mbak. Jadi gimana Pak kalau misalnya ternyata tanggal 2 Mei udah selesai nih laporannya, ya enggak apa-apa, dilaporkan aja maksimalnya ya. Sebelum 30 Juni sudah menyampaikan perpanjangan ya. Betul. Nah, untuk permohonannya apakah harus menunggu batas akhir 30 April dulu atau sekarang nih mau mengajukan perpanjangan sudah bisa? Nah, untuk mengajukan malah lebih cepat lebih baik nih Mbak Frida ya, sama kayak kita lapor SPT tahunan kan gitu ya. Lebih cepat lebih baik karena kan nanti kan kita juga harus nge-approve dulu nih, di-approve sama DJP ya atas permohonan ini, pemberitahuan ya istilahnya. Ya, jadi sekarang pun segeralah kalau memang dirasa ternyata ini sampai dengan 30 April ternyata laporan keuangannya belum selesai diaudit nih. Ya sudah segera dilaporkan, disampaikan aja untuk perpanjangan penyampaian SPT-nya. Oke, itulah kenapa lebih cepat lebih baik karena nanti kan akan ada surat keputusan ya dari Direktur Jenderal Pajak apakah ditolak atau diterima. Ya, kalau ditolak kan berarti pemberitahuan ini dianggap bukan sebagai pemberitahuan perpanjangan nih. Sementara apabila ditolak, wajib pajak masih bisa mengajukan lagi ya. Selama masih belum jatuh tempo. Batas waktu 2 bulan itu tadi ya. Selama, mohon maaf, selama masih belum jatuh tempo Mbak? Iya. SPT, pelaporan SPT. Jadi masih misal nih sekarang ngajuin tanggal 22 April, ternyata besok ditolak, mungkin syaratnya kurang gitu ya. Nah, jadi wajib pajak bisa mengajukan kembali. Maksimal adalah tadi sampai dengan 30 April untuk mengajukan permohonan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pelaporannya. Gitu. Nah, tadi yang sampai dengan Juni itu adalah batas
kalau disetujui bisa Oh, melaporkan oke. sampai dengan 30 Juni laporkan SPT-nya. Baik. Gitu. Nah, terus kemudian sebenarnya itu kita langsung ya syaratnya apa sih gitu ya nanti untuk pelaporannya nanti setelah inilah pelaporannya di mana. Kalau sebelumnya kan bisa lewat manual, kemudian di DJP online ya kalau tidak salah ya. Nah, sekarang adalah syarat-syaratnya dulu nih. Tadi kan seperti yang disampaikan sama Mbak Frida ya bahwa memang alasannya nih ternyata bisa jadi laporan keuangannya belum selesai diaudit. Nah, jadi dibutuhkan kalau memang alasannya itu dibutuhkan surat pernyataan dari auditornya ya. bahwa memang laporan keuangan PT XYZ ini belum selesai diaudit. Itu kan nanti perlu diupload di Cortex tentu saja ya. Nah, terus kemudian yang paling penting gitu ya, yang paling dibutuhkan atas syaratnya itu adalah penghitungan sementara PPh terutangnya dalam 1 tahun pajak yang akan dilaporkan tersebut. Kan gitu ya. Terus kemudian perhitungan sementara PPh 26 ayat 4 UU PPh apabila memang ini wajib pajaknya BUT. Bentuk BUT ya. Jadi ini opsional ya antara A dan yang pertama sama kedua tadi itu pilihan aja. Kalau yang bukan BUT ya berarti perhitungan sementara PPh terutangnya. Kalau BUT jadi PPh pasal 26 ayat 4. Nah, kemudian laporan keuangan sementara nih. Mbak Frida, tadi kan laporan keuangan aslinya kan sedang diaudit. Ya sudah yang dilaporkan nanti yang unaudited dulu. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah bukti setornya. Baik. Misal ternyata laporan keuangan sementaranya ini ada kurang bayar, maka kan perlu disetorkan dulu nih. Nah, itu perlu dilampirkan bukti stornya, Mbak. Gitu. Nah, kalau tahun lalu kan bisa langsung store tuh dengan 41126.200. Nah, sejak pemberlakuan Cortex kan hanya ada di deposit ya. Maka distorkannya menggunakan akun deposit, tapi KJS-nya yang 200. Nah, perlu diperhatikan ya kawan pajak untuk setoran deposit dalam rangka perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh Badan itu menggunakan KJS 200 bukan 100 bukan ya. 100. 200. Nah, nanti perlu diketahui juga ketika memilih masa pajak dalam pembuatan billing deposit itu disesuaikan dengan tahun bukunya. Betul. Jadi kalau misalkan pembukuan Januari Desember 2025 ya kita pilih masa pajak Januari Desember 2025. Betul. Berlaku juga apabila pembukuannya bukan jandes ya. Betul. Sesuai dengan periodenya masing-masing lah gitu. Nah, ini kan permohonannya bisa disampaikan lewat mana aja nih? Betul. Apakah harus elektronik melalui Cortex atau masih bisa melalui KPP atau pos? Nah, baik itu tiga-tiganya bisa, Mbak. Yang pertama memang lewat elektronik ya, itu sebenarnya lebih gampang gitu ya. Kita di mana saja, malam-malam kita mau perpanjangan juga bisa tuh melalui Cortex tentu saja ya. Terus kemudian melalui langsung ke KPP juga bisa, ke KPP atau ke KP2KP itu bisa, atau bisa disampaikan melalui pos juga. Cuman ya memang perlu diperhatikan terkait tenggat waktu ini ya. Jadi kan ini kan sudah makin mepet nih, gitu ya. Sebaiknya ya dipilih secara bijak lah untuk metode penyampaiannya gitu. Tapi tentu saja kalau bagi kita ya selaku Fiskus memang mengutamakan lebih utama untuk melakukan perpanjangannya di Cortex nih. Karena memang kan beberapa kali kita sudah memandu juga ya BPM ke Helpdesk ya. Mudah kok untuk pelaporannya di Cortex-nya. Balik lagi nih Mas Upi ke lampirannya tadi ya. Coba kita kupas satu persatu. Untuk penghitungan sementara PPh terutang dalam 1 tahun pajak itu sebetulnya ada formulir khususnya nggak sih? Atau itu kita serahkan ke wajib pajak? Nah, jadi tadi kan perhitungan sementara itu ada formulirnya nih, Mbak. Jadi di Cortex itu ada formulirnya bisa di-download gitu ya saat kita mau mengajukan permohonan perpanjangan ini, pemberitahuan sebenarnya. Pemberitaan perpanjangan ini di alur kasusnya itu paling atas itu ada format pemberitahuannya. Nah, nanti bisa di-download itu berupa file Word ya. Nanti bisa diisi di situ. Nah, kurang lebihnya itu ada seperti jumlah peredaran usahanya berapa, jumlah biayanya berapa, nanti sampai ke bawah sampai ketemu ada kurang bayar atau lebih bayarnya kan gitu ya. Perhitungan sementara nih gitu. Jadi simple sih, perhitungan sederhana aja. Betul, nggak perlu yang pakai worksheet kertas betul detail itu ya.
Untuk bukti penerimaan negara deposit berarti nanti pembuatan billingnya sama seperti pembuatan billing deposit pada umumnya ya, secara melalui mandiri. menu pembayaran, kemudian pembuatan billing secara mandiri, betul. Oke, jadi nanti yang dilampirkan adalah bukti setornya ya, bukan bukti billingnya. Bukti store-nya, betul. Yang ada NTPN-nya. Iya, yang ada NTPN-nya. Ada NTPN-nya. Oke, nah tadi kan jangka waktu penyelesaiannya itu adalah 5 hari kerja. Nah nanti keputusannya apakah otomatis diterima atau nanti akan ada surat pemberitahuan nih, misalkan akan ditolak. Terus wajib pajak taunya gimana? Dia diterima pemberitahuannya atau ditolak, itu wajib pajak bisa ngecek di mana? Nah, untuk keputusannya ya memang tadi itu ya, pasti kalau nggak diterima ya ditolak gitu ya. Nah, sepanjang memang syarat-syaratnya memenuhi semua gitu ya, tadi perhitungan sementara ada, laporan keuangan sementaranya juga ada, kemudian apabila memang kurang bayar bukti store-nya ada, kemudian kalau memang alasannya sedang diaudit, surat pernyataan bahwa sedang diauditnya pun ada, itu pasti diterima nih Mbak. Pasti diterima. Gitu ya. Nah, formal ya. Betul, karena kan memang ini formal nih. Nah, apabila mengajukan secara Cortex gitu ya, secara elektronik di Cortex, maka nanti hasil keputusannya bisa dipantau juga di formulir pengajuan kasusnya tadi di Cortex gitu ya, di kasus saya ya, di portal saya, kemudian cek di kasus saya atau di kasus berjalan saya, nanti keputusannya ada di situ. Nah, kemudian untuk yang tidak lewat Cortex, tentu saja juga pasti ada semacam kayak surat gitu, betul, surat hard copy-nya hard copy, betul ya, itu tadi makanya yang agak relatif lebih lama ya jadinya, karena kan kita harus butuh ekspedisi ya, kita harus kirim, nanti juga wajib pajak juga dalam tanda petik ini sebenarnya diterima apa enggak sih, masih ada relatif cemas betul, nih, relatif lebih sedikit repot lah, makanya dari awal kita memang merekomendasikan untuk melakukan perpanjangannya melalui Cortex aja nih, Mbak Frida. Oke, nah karena ini sudah H-9 ya, H-9 batas waktu penyampaian SPT tahunan. Nah, tata cara penyampaian pemberitahuan lewat Cortex nih bagaimana? Kita harus login menggunakan akun PIC kemudian impersonate ke akun badannya atau bisa melalui akun badannya? Nah, baik untuk perpanjangannya tentu saja memang harus menggunakan PIC-nya ya, atau memang pihak lain yang memang ditunjuk atau diberikan role khusus untuk menyampaikan permohonan wajib pajak. Nah, tapi secara gampangnya memang pakai PIC aja nih, akun PIC, kemudian impersonate badan seperti biasa ya, teman-teman ya. Kemudian kita melalui menu layanan wajib pajak. Yang di atas, kemudian pilih layanan administrasi, kemudian buat permohonan layanan administrasi. Nah, kemudian akan muncul pencarian nomor itu ya, nomor penunjukan dulu, nomor penunjukan silakan diisi. Kalau memang PIC harusnya munculnya satu aja nih, dipilih yang punya yang bersangkutan gitu ya. Kemudian di bagian nomor di bagian layanan ya, jenis pelayanan wajib pajak. Kodenya yang apa nih? Kode yang AS.08. Gitu ya. Ini kalau apalan, Mbak. Tapi kalau nggak mau apalan, tinggal di search aja, dicari, diklik atau diketik aja perpanjangan. Begitu di ya. kolom cari. Di kolom cari, betul. Nanti ada di AS08. Terus kemudian sublayanannya di AS08-01, yaitu terkait pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Betul. Nah, kemudian tinggal dilanjut aja gitu ya, lanjut, kemudian simpan. Nah, kemudian kita masuk di bagian perutuan kasus. Perutuan kasus di bagian alur kasus. Formulirnya ada dua pilihan nih Mbak. Sebenarnya ada pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan. Kemudian yang satu lagi itu adalah yang terkait, kalau nggak salah terkait dolar. Oh iya, ya, yang rupiah sama yang dolar rupiah sama dolar, betul. Jadi dipilih aja mana yang sesuai gitu ya, sesuai penggunaan mata uang wajib pajak masing-masing gitu ya. Nah, kemudian tinggal diklik lanjut. Disimpan dulu, disimpan, kemudian klik lanjut. Nah, baru setelah itu kita masuk ke formulir isiannya, betul. Nah, dapat disampaikan di paling atas itu tadi Mbak yang saya bilang bahwa akan ada formulir yang bisa diisi, formulir permohonan pemberitahuannya tuh.
paling atas, Pilihan tinggal unduhnya juga ada di betul, situ tinggal ya. diunduh, dilengkapi datanya itu karena nanti diperlukan sebagai attachment, kita harus dilampirkan di situ. Nah, kemudian tinggal diisi yang isian-isian yang diperlukan. Misalnya yang paling utama adalah mau kapan kapan pelaporannya nih gitu ya. Tanggal jatuh tempo baru itu ya. Tanggal jatuh tempo terbaru. Kemudian sebentar ada alasan nih. Alasan itu nanti diisi manual ya. Betul, ketik manual, ya, betul. Disesuaikan dengan alasannya, ya. betul. Tidak ada alasannya karena memang masing-masing wajib pajak sendiri-sendiri. Silakan ceritakan sendiri alasannya ya. Tapi memang umumnya memang karena laporan keuangannya belum diaudit. Nah, kemudian ada penghasilan neto setelah fasilitas gitu ya, diisikan. Sesuai dengan penghitungannya ya. Betul, kompensasi kerugian kalau ada ya. Kemudian tapi harus diisi nih Mbak karena bintang ya. Kalau nggak ada ya isian 0 aja. 0 ya. Terus penghasilan kena pajak ini juga ini isian otomatis sepertinya, perhitungan otomatis, cuman kalau mau diedit bisa juga. Gitu ya, isian bebas tapi dia isian otomatis setelah dijumlahkan dari atas. Kemudian PPh terutangnya ini silakan diketik gitu ya, diketik. Terus kemudian ada pengurang PPh terutang jika ada gitu ya. Kemudian ada angsuran PPh pasal 25. Ini kalau misalnya masih ingat ya, biasanya kan bisa dicek di buku besar ya Mbak, di filter bisa. Kemudian PPh finalnya jika ada, informasi aja. Kemudian ada juga isian mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah ini sekedar info aja karena kan memang tidak perlu ada penyetoran kembali ya, karena kan pada dasarnya tidak termasuk objek. Terus kemudian PPh final juga seharusnya sudah disetorkan gitu ya. Nah kemudian tahun pajaknya, nah ini otomatis udah nampil nih Mbak tadi apabila memang pencatatan pembukuannya Januari Desember, maka otomatis akan muncul Januari Desember tahun 2025. Nah kemudian tinggal yang paling bawah adalah terkait kota atau kabupaten tempat pemberitahuan ini dibuat. Jadi ya misalnya ternyata wajib pajak kita di Jakarta Selatan. Cuman ternyata beliau sedang ada di Makassar nih, ya nggak apa-apa, pilih aja Makassar, nggak ada masalah. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya di kolom bagian bawahnya itu adalah terkait dengan dokumen-dokumen yang perlu diupload atau diunggah. Gitu ya, yang pertama. Apakah semuanya wajib diupload? Hanya ada 2 yang wajib diupload, yang itu ada 2. bertanda bintang betul, saja ya. Tanda bintang. Yang pertama adalah dokumen perhitungan sementara. Gitu ya. Ini dokumen perhitungan sementara juga termasuk yang formulir tadi di atas. Formulir yang udah kita download tadi tolong diisikan secara komplit sampai dengan tanda tangan dan stempel ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua yang wajib juga itu adalah dokumen laporan keuangan sementara. Betul, yang unaudited tadi kalau memang alasannya belum diaudit. Betul. Kemudian ada dokumen lain misalnya seperti pernyataan akuntan publik. Terus juga tadi apabila memang kurang bayar gitu ya bisa diupload juga dokumen berupa bukti setor yang atas deposit tadi yang 200. Setelah itu kita input NTPN-nya juga kan Mas Upi? Kalau itu untuk yang pertama, Mbak, yang pertama di sistem yang pertama, cuman setelah ini itu tidak perlu, kita nggak perlu memasukkan ya. Dulu yang waktu awal-awal, konteks awal-awal memang perlu dimasukkan, tapi sekarang tadi terakhir saya cek sebelum kita podcast, itu nggak ada isian NTPN, nggak perlu diisikan. Jadi dia upload aja. Selama udah masuk di buku besar udah aman ya. Betul, nanti kita bisa ngecek di buku besar. Jadi terkait dengan setoran ini juga Kak, makanya kenapa memang kita menyampaikan jangan lupa untuk dibayarkan dulu gitu. Kenapa? Karena perpanjangan ini adalah hanya dalam tanda petik menggugurkan untuk sanksi terlambat lapor. Gitu ya. Jadi apabila ternyata KB SPT aslinya ya yang realnya KB dan ternyata belum bayar, jadi misal dia ternyata 30 Juni baru lapor dan 30 Juni juga baru setor. Nah, ini hitungannya jadi ada sanksi terlambat bayar dia. Maka ada sanksi selama 2 bulan. Itu makanya tadi kita menekankannya dibayar aja dulu gitu. Walaupun sementara kan kalaupun nanti realnya jadi, kalau memang hasil pembuatan laporan keuangannya bagus, harusnya auditnya kan bagus sama lah, harusnya sama ya. Atau kalau selisih dikit ya, kalaupun ada sanksi nggak terlalu banyak lah sebenarnya begitu. Gitu. Baik. Dan untuk sanksinya tersebut pasti akan ada STP ya. Betul, betul, nanti akan di STP oleh di buku besar. Betul. Nah, setelah mengunggah dokumen
jangan lupa untuk centang pernyataan wajib pajak. Betul. Kemudian untuk tadi ada refresh pemenuhan kewajiban perpajakannya juga ya. Nah, di Betul. situ akan otomatis muncul ya Betul, centang akan birunya otomatis ya. centang biru. Oke. Jadi apabila memang kan kita tadi iseng ngecek juga nih Mbak Frida. Jadi apabila misalnya ternyata sudah pernah lapor, kita SPT tahunan udah lapor nih, terus kita mau dalam tanda petik iseng coba bikin perpanjangan, itu nggak mau Mbak. Oke. Jadi nanti ada keterangan bahwa sudah pernah SPT tahunan sudah dilaporkan. Sudah pernah dilaporkan Betul, ya. sudah dilaporkan. Jadi bakalan ngunci ya nanti ya. Betul. Oke, setelah persyaratan terpenuhi, kita klik simpan, lalu kita create PDF dulu nih ya. Betul. PDF itu adalah dokumen pemberitahuannya. Kemudian jangan lupa untuk tanda tangan, masukkan paspres PIC-nya. Setelah itu kita simpan. Apabila sudah ditandatangani, jangan lupa klik kirim yang paling bawah. Betul. Jangan sampai kita sudah buat, sudah masukin paspres, ternyata belum dikirim nih. Simpan aja ya, nih. Kita ingatnya, aduh sudah kok kemarin ternyata masih nyangkut belum terkirim. Jadi perlu diperhatikan lagi ya teman-teman Matsel 1 ya. Iya. Gitu. Setelah itu akan muncul BPE-nya ya, bukti penerimaan elektronik. Betul. Jadi gampangnya gitu sih Mbak. Jadi kita sudah selesai belum sih laporannya atau pemberitahuannya. Jadi apabila memang BPE sudah dapat nih, sampai dengan di alur kasus juga tidak ada yang bisa diapa-apain lah istilahnya gitu. Itu artinya pemberitahuan sudah terkirim. Sudah terkirim. Betul. Dan menunggu diproses oleh kantor layanan informasi pengaduan. Nah, nanti misalkan permohonan ini dikabulkan ya, pemberitahuan ini dikabulkan, maka akan muncul dokumen SK ya Mas Upi. Itu bisa di-download di sebelah mana? Nah, untuk SK-nya bisa di-download di dokumen saya ya, teman-teman ya, di portal saya, dokumen saya, atau tinggal cek di kasus tadi, di kasus berjalan tadi atau kasus saya, itu nanti kita tinggal pilih kasusnya, kemudian di menu dokumen. Iya. Itu nanti bisa di-download atas SK-nya, baik diterima ataupun ditolak ya perpanjangannya. Nah, selain itu wajib pajak juga sebetulnya bisa mengecek kembali di daftar fasilitas. Betul. Di bagian informasi umum ya kalau nggak salah ya. Informasi umum, kemudian pada daftar fasilitas untuk subkode jenis layanannya silakan dicari, kita ketik saja perpanjangan begitu. Nah, nanti akan muncul referensinya untuk nomor dokumen, tanggal dokumennya apabila sudah selesai atau sudah disetujui, maka akan muncul keterangannya di situ. Betul. Oke. Gitu. Nah, sepertinya sudah semua ya, ada yang kelewat nggak ya? Biar jangan sampai ada informasi yang kurang nih. Yang misalkan ada yang masih ingin ditanyakan atau mungkin wajib pajak pengen ngelihat langsung nih tutorialnya, sebetulnya Direktorat Jenderal Pajak juga sudah menyediakan video panduan, lalu ada salindianya itu di laman pajak.go.id/lapor strip tahunan, atau untuk video tutorialnya juga sudah tersedia di YouTube di Jen Pajak RI. Baik. Kawan pajak silakan cek langsung di sana. Tergantung preferensi masing-masing ya. Kayak ada yang memang, aduh saya suka nonton video aja nih gitu. Sementara ada yang enggak, saya pengen lebih suka lihat tulisan gitu, lihat gambar. Jadi bisa lewat salindia atau bisa melalui video YouTube tadi. Oke, sampailah kita di penghujung akhir podcast kali ini di episode pemberitahuan penyampaian perpanjangan pelaporan SPT tahunan Badan. Terima kasih atas atensinya kawan pajak Maxelwan yang sudah mendengarkan kami berbincang-bincang. Saya Frida dan saya Lutfi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.